Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Tafana Dewi, NIM A5102000163 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsuf Al-Baghdadi. Abu Barokat Al-Baghdadi dikenal sebagai seorang dokter dan filsuf. Ia dikenal pula sebagai seorang saintis. Nama lengkapnya Hibatullah bin Ali bin Malka Abu Barokat Al-Baghdadi. Ia pun memiliki nama julukan Auhad al-Zaman atau orang terkenal pada zamannya. Julukan ini diyakini profesi Barokat sebagai seorang dokter, sebab ia merupakan dokternya para khalifah Baghdad, tempat ia tinggal. Ia juga dokter langganan para dinasti Saljuk. Selain melakukan praktik kedokteran, ia juga mengajar tentang kedokteran. Barokat memiliki sejumlah murid kedokteran. Ia tak hanya dikenal dengan julukan Auhad al-Zaman, tapi juga memiliki reputasi luas karena karya fenomenalnya yang berjudul Al-Kitab Al-Muktabar. Karya ini berisi isai-isai Barokat tentang filsafat. Dalam isainya itu, ia menguraikan konsep-konsep dasar tentang filsafat alam dengan analisis yang tajam. Kitab ini disusun saat ia mencapai usianya yang matang. Kitab Al-Muktabar berisi refleksi-refleksi filosofis Barokat yang dilakukannya dari waktu ke waktu, terutama mengenai logika, fisika, ilmu pengetahuan alam, dan metafisika. Ia mengutip pula kitab Al-Sifa yang ditulis cendekiawan Muslim, yaitu Ibnu Sina. Bahkan, dalam beberapa bagian bukunya, Barokat mengutip sepenuhnya kalimat Ibnu Sina. Namun, ia menyanggah pemikiran Ibnu Sina dan menguraikan alasan tak sependapat pemikirannya dengan Ibnu Sina tersebut. Barokat mengenalkan ide-ide alternatif yang menarik, dan ide tersebut mengantarkan gaungnya pada perkembangan fisika modern. Seperti idenya mengenai gerak dan konsep tentang waktu. Pada 1938, seorang ilmuwan, Shlomo Pines, menaruh perhatian besar pada ide inovatif Barokat itu. Pemikiran Barokat tentang gerak diantaranya mengenai gerakan proyektil, yang memiliki kaitan dengan perkembangan teknologi pada beberapa abad kemudian. Ini bermula dari perbincangan mengenai bubuk mesiu yang ditemukan di Cina. Bubuk mesiu tersebut menjadi sangat populer dalam Perang Eropa pada abad ke-15. Bubuk ini digunakan pihak-pihak yang bertikai dalam peperangan untuk mendorong proyektil besar, guna menghantam tembok-tembok pertahanan kota yang mereka serang. Pada pertengahan abad ke-16, para pakar senjata di Eropa mulai mencari cara lain untuk meningkatkan daya jangkau kekuatan artileri mereka. Ada sisi lain dari perkembangan itu yang menjadi sebuah polemik dalam bidang sains. Sebab, ternyata gerak proyektil yang didorong bubuk mesiu itu tidak sesuai dengan konteks doktrin gerak yang diusung oleh Aristoteles. Dalam konteks ini, berdasarkan hukum gerak Aristoteles, mestinya proyektil yang dilontarkan jatuh langsung ke tanah. Pada kenyataannya, proyektil itu justru tak langsung jatuh ke tanah saat terlontar dari selongsong meriam. Sebaliknya, benda tersebut bergerak mengikuti sebuah lintasan melengkung. Bahkan, para pendukung Aristoteles yang paling setia pun melihat cacat doktrin itu. Kritik terhadap konsep gerak yang diusung Aristoteles sebenarnya bermunculan sebelum abad ke-15. Banyak cendekiawan termasuk cendekiawan muslim melontarkan kritik terhadap doktrin gerak Aristoteles. Misalnya, Johannes Philoponus yang lebih dikenal sebagai John the Grammarian. Kritik itu lalu dikembangkan lebih jauh oleh cendekiawan muslim Ibnu Sina, Barokat, dan Ibnu Baja dari Andalusia pada abad ke-12. Dalam konteks ini, Barokat menyatakan ada tenaga dorong dari meriam untuk melontarkan proyektil, hingga proyektil itu terdorong dan mencapai jarak tertentu, bukan seperti yang dilontarkan oleh Aristoteles, bahwa proyektil akan langsung jatuh ke bumi. Hal itu tak akan terjadi, kata Aristoteles, jika ada penggerak yang berhubungan dengan objek yang sedang bergerak. Saat penggerak tak ada, objek itu akan langsung jatuh ke bumi. Pada kenyataannya, proyektil itu tak langsung jatuh, tapi bergerak menitisi garis lengkung. Konsep yang diajukan oleh Barokat dan Ibnu Sina mengenai gerakan proyektil ini
kemudian menjadi acuan pula bagi pengembangan konsep dorongan dan momentum, terutama pada pemikiran yang dikembangkan Galileo Galilei pada abad ke-17. Pemikiran lain Barokat adalah mengenai akselerasi atau percepatan. Ia mengatakan, percepatan gerak benda jatuh disebabkan adanya gravitasi yang menghasilkan kecenderungan alami benda tersebut untuk jatuh. Konsep pemikiran Barokat digunakan untuk mengantisipasi hukum dasar mekanika klasik. Ia juga menjelaskan percepatan yang dialami benda berat yang jatuh merupakan kecenderungan alami. Pemikiran dia ini mendorong lahirnya hukum dasar dinamika modern. Paling tidak melalui pemikiran-pemikiran itu, Barokat menyumbangkan banyak ide baru mengenai fisika yang berkaitan dengan gerak. Selain mengemukakan hukum percepatan, dia juga menyatakan gerak itu relatif. Dalam kitab Al-Muqtabar, Barokat memberi perhatian atas kondisi yang saling memengaruhi antara kata-kata dan konsep. Misalnya, ia mengembangkan teori inovatifnya tentang waktu. Ini terlontar setelah ia menemukan sebuah kesimpulan. Menurut Barokat, kata waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah konsep fundamental. Ia mengatakan, waktu merupakan sebuah entitas. Ia menegaskan pula bahwa waktu adalah ukuran sesuatu yang terjadi, bukan ukuran gerak, seperti kata Aristoteles. Barokat memiliki pula kontribusi pemikiran dalam bidang psikologi. Ia membahas tentang kesadaran diri. Hal ini pula diangkat oleh Ibnu Sina, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ini. Namun Barokat melakukan kajian lebih dalam. Saat menjalani profesinya sebagai seorang dokter, Barokat memiliki saingan berat, yaitu seorang dokter Kristen bernama Ibn al-Tilmid. Di sisi lain, ia pun memiliki teman karib bernama Ishaq bin Ibrahim bin Erza yang menulis sebuah buku berisi kata-kata sanjungan terhadapnya. Ibn Abi Usyabi'ah ini juga menulis sebuah karya yang berisi sejumlah anekdot dan ungkapan, serta daftar sejumlah karya Barokat dalam bidang kedokteran ini. Ini dianggap sebagai sebuah karya biografi tentang Barokat yang lengkap. Harus diakui, karya fenomenal Abu Barokat al-Baghdadi adalah kitab Al-Muqtabar. Karya ini berisikan beragam pemikiran Barokat dalam sejumlah bidang, terutama filsafat dan sains. Namun, ada sejumlah karya lain yang ditulis Barokat. Di antaranya adalah karya dalam bidang kedokteran. Barokat memang dikenal pula sebagai seorang dokter. Karyanya dalam bidang kedokteran adalah risalah mengenai farmakologi yang berjudul Sifat Barsata dan berisi resep obat-obatan dari India. Terdapat 3 salinan karya tersebut yang tersimpan di perpustakaan Turki. Selain itu, ada risalah lain tentang farmakologi yang ditulis oleh Barokat, yaitu risalah yang ia beri judul Tiryak Amir al-Arwah. Salinan karya tersebut tersimpan di perpustakaan Kitab Saryadi Manisa, Turki. Ada pula risalah lain mengenai pemikiran intelektual yang berjudul Maqala fil Aql. Karya tersebut disimpan di perpustakaan di Iran dan Leipzig, Jerman. Ada pula risalah Barokat yang berjudul Risalah fi Sabab Zuhur al-Kawakib Lailan wa Kafaiha Naharan. Dalam risalahnya ini, ia menjelaskan mengapa bintang bisa terlihat di langit pada malam hari. Karya ini ditulis untuk menjawab pertanyaan Sultan Muhammad Tapar. Manuskrip tentang prakaryanya itu disimpan di perpustakaan Berlin, Jerman, dan Hyderabad, Pakistan. Juga ada risalah mengenai kajian astronomi soal piring universal. Risalah ini berjudul Risalah fi al-Mal bi al-Safiha al-Faqiyah. Naskah risalah itu tersimpan di perpustakaan di Nizhny, Turki. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.